Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita. Dan walaupun saudara-saudara tidak dapat bersama-sama untuk melakukan ibadah, kita percaya bahwa dengan doa kita maka Indonesia akan segera dipulihkan. Namun saudara-saudaraku, doa kita akan menentukan bagaimana Tuhan berkarya, memberikan belas kasih-Nya untuk kita. Terpujilah Tuhan. Kalau saudara kuat dan kita kuat semuanya di dalam kekuatan kuasa-Nya, terpujilah Tuhan jika kita bisa menanggung segala perkara dan kuat di dalam Dia. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 24. Saya lanjutkan dengan Yohanes 14 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Saya lanjutkan Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita mendapat satu pemberitahuan dari firman Tuhan bahwa Yesus Kristus itu ingin supaya bersama-sama dengan kita. Dan Yesus berkata dalam firman-Nya, aku ingin supaya di mana aku berada, mereka pun berada, umat-umatku berada. Demikian. Dan Yesus memohon kepada Bapa supaya di mana Yesus berada, di situ juga umat-umat, yaitu kita yang percaya berada. Artinya Yesus merindukan satu kebersamaan dengan kita. Yesus merindukan sebuah kebersamaan dengan umat-umatnya. Maka saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kebersamaan ini ditentukan pula oleh sebuah karya Tuhan. Karena memang Kristus naik ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dan apabila tempat itu sudah tersedia, dikatakan, maka aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Jadi saudaraku yang terkasih, bahwa orang-orang yang percaya dan berharap kepada Kristus, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, percaya kepada Yesus sebagai Raja yang akan datang, dan Dia akan memerintah untuk selama-lamanya. Dia berjanji, saudara-saudaraku, akan datang kembali dan akan menjemput saudara dan saya, menjemput kita. Lalu kalau kita hubungkan saudara-saudaraku bahwa pengangkatan ini terjadi dan kedatangan Kristus yang kedua kali seperti yang dijanjikan adalah diawali dengan bunyi sangkakala. Saudaraku yang terkasih, kalau dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, lalu mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Jadi saudara-saudaraku, kedatangan Kristus yang kedua ini didahului dengan bunyi sangkakala. Sangkakala berbunyi, maka itulah tanda pertama Kristus mau datang pada kali yang kedua. Kalau dalam Matius 24 ayat 31 berkata, dan Ia menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tanda itu diberikan saudara-saudaraku dengan ketujuh malaikat untuk meniup sangkakala. Sebab pada waktu diberi tanda tadi katanya, penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Inilah saudara-saudaraku pengharapan kita sebagai orang percaya. Sehingga dengan menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita makin menaruh harap kepada Kristus bahwa sesungguhnya hidup dan mati itu sama saja. Kalau kita percaya kita hidup dalam Kristus, maka firman Tuhan ini berkata bahwa saat bunyi sangkakala,
maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, maka setiap yang mati dalam Kristus akan bangkit. Lalu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam ayat 17 lagi berkata, sesudah orang yang mati terlebih dulu bangkit, kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Inilah saudaraku yang terkasih, yang saya sampaikan tadi bahwa perbedaan mati dan hidup itu sebenarnya adalah sama. Tapi umat-umat Tuhan tidak mencari mati, tetapi dia terus bertahan di dalam pemujian dan penyembahan, di dalam menantikan Tuhan. Karena dia berkata, kalau aku sudah mempersiapkan tempat, aku akan datang lagi kembali. Artinya kalau Tuhan sudah mempersiapkan tempat, masing-masing orang percaya, maka dia akan datang. Wahyu 1 ayat 10 berkata bahwa pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi kedatangan Kristus yang kedua tadi, saya ulangi berkali-kali bahwa didahului dengan bunyinya sangkakala. Kemudian Wahyu 4 ayat 1 berkata, pada waktu itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Penglihatan Yohanes di dalam Wahyu ini dikatakan bahwa naiklah, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi. Dikatakan kepada Yohanes, sesungguhnya sebuah pintu terbuka dari sorga dan berkata seperti bunyi sangkakala. Lalu saudaraku yang terkasih, ada 7 malaikat dikatakan akan meniup sangkakala. Wahyu 8 ayat 2. Lalu aku melihat ke-7 malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Lalu saudaraku, Wahyu 8 ayat 6, dan ke-7 malaikat yang memegang ke-7 sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Lalu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kapan sangkakala ini akan berbunyi? Kalau kita lihat sekarang dalam pandemi COVID-19 ini, seolah-olah sangkakala Allah sudah mulai dibunyikan pada sangkakala yang pertama, dan sudah mulai berbunyi sangkakala ini sebagai tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Lalu saudaraku yang terkasih, Wahyu 8 ayat 7 disebutkan bahwa lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Jadi saat kedatangan Kristus yang kedua kali yang didahului oleh berbunyinya sangkakala, ketika sangkakala yang pertama ditiup oleh seorang malaikat untuk membunyikan sangkakala yang pertama, maka sepertiga dari bumi ini dan pohon-pohon hangus, saudara-saudaraku, dan rerumputan hijau itu pun hangus. Lalu malaikat yang kedua di dalam Wahyu 8 ayat 8 berkata, malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada suatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Malaikat meniup sangkakala yang kedua dan dikatakan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kengerian demi kengerian terjadi dari satu kejadian kepada kejadian berikutnya, yang kadangkala kita tidak bisa menangkap dengan akal pikiran, tetapi kita hanya bisa bertahan oleh karena Kristus Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Lalu malaikat yang ketiga di dalam Wahyu 8 ayat 10 berkata, malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Dapatkah kita bayangkan saudara-saudaraku, kalau mata air tempat orang mengambil minum, mata air sebagai sumber tempat orang memuaskan dahaganya, tetapi dikatakan bahwa jatuhlah dari langit, saudara-saudaraku yang terkasih, sebuah bintang besar yang menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai. Artinya kalau itu terjadi, maka tidak ada orang yang dapat minum. Saudara-saudaraku yang terkasih, dahsyat saudaraku. Maka malaikat yang keempat meniup sangkakala, dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan. Dalam Wahyu 8 ayat 12. Dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang tidak terang, demikian juga malam hari. Saudaraku yang terkasih,
Sangkakala yang keempat ini ketika ditiup oleh malaikat itu, maka saudara-saudaraku, sepertiga dari bulan, sepertiga dari bintang, dan sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan siang hari pun tidak tampak. Lalu bagaimana saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Wahyu 8 ayat 13 berkata, lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit, dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi. Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala yang ketiga, malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Saudara yang terkasih, lalu kita akan melihat yang terjadi di dalam Wahyu 9 ayat 1, waktu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Jadi kalau kita melihat ada maut di mana-mana, saudara-saudaraku, kita melihat di kiri kita ada maut, di depan kita ada maut, di kanan kita ada maut, itu karena saudara-saudaraku bahwa malaikat yang kelima ketika meniup sangkakalanya, lalu saudara-saudaraku diberikan anak kunci lubang jurang maut. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau malaikat Tuhan sedang meniup sangkakala yang kelima ini, saudaraku, maka akan terjadi maut di mana-mana. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, Wahyu 9 ayat 13, kita akan mendengar lagi malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Saudaraku yang terkasih, sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, sangkakala ketiga, sangkakala keempat, sangkakala yang kelima, dan sangkakala yang keenam. Saudaraku yang terkasih, itu semua memberikan tanda kengerian dan merupakan satu tanda bahwa Kristus akan datang pada kali yang kedua. Pertanyaannya, apakah kita siap, saudara-saudara? Saudaraku yang terkasih, Wahyu 9 ayat 14 berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Dalam Wahyu 10 ayat 7, saudara-saudaraku, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah diberitakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, ketika malaikat meniup sangkakala yang ketujuh itu, maka genaplah keputusan rahasia Allah. Jadi saudara-saudaraku, kita pada saat ini harus meminta roh yang daripadanya, supaya kepada kita diberikan roh yang penuh hikmat untuk membaca situasi dan keadaan yang terjadi pada akhir-akhir ini. Wahyu 11 ayat 15, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara jaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan dia yang diurapinya, dan dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kedatangan Kristus yang kedua ini dimulai dengan berbunyinya sangkakala. Sangkakala yang ditiup oleh malaikat yang pertama, malaikat yang kedua, sangkakala ketiga, keempat, kelima, keenam, dan yang ketujuh, saudara-saudaraku. Dan yang ketujuh ini adalah terdengar suara nyaring dari dalam surga. Terdengar suara nyaring dari dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita. Pemerintahan di atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita. Dipegang oleh Tuhan kita, sekali lagi dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya, dan dia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaan, apakah saudara sudah siap? Kita semua siap untuk diangkat ke surga. Firman Tuhan berkata, kalau kita mati, maka kita akan dibangkitkan terlebih dulu. Dan kalaupun kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita masih diizinkan hidup, maka firman Tuhan berkata kita akan diangkat, kita akan diubahkan dengan tubuh yang baru. Lalu saudara-saudaraku, firman akan menghibur kita dengan situasi kengerian yang terjadi pada akhir-akhir ini. Kiranya Tuhan Yesus memberikan roh-Nya untuk bisa kita mengalami firman ini, dan firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kita, dan memberikan kesiapan bagi orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus
untuk memberitakan keselamatan, memberitakan kabar baik bahwa Kristus akan datang pada kali yang kedua. Bersiaplah saudara-saudaraku, bersiaplah di dalam Kristus Yesus, sehingga kita akan mampu menjalani hidup ini dan kita sampai dalam pengangkatan pada waktu Kristus datang pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, sebelumnya kita berdoa, kita akan mengangkat satu pujian yang berikut ini.